Kalau besok diganding sudah puasa semua. Yang ikut dari Kundukan Karai laku sudah. Tapi nanti kita nunggu apa namanya? Ya, sidang isbatulnya di jam-jam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid din wa jarain amin. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wa la kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Hikmah ini mengajak kita untuk bisa maksimal mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan. Biar kita tidak hanya yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah itu, orang-orang betapa banyak orang-orang yang puasa itu hanya tinggal haus dan lapar, tidak mendapatkan apa-apa. Kita mau menghindari itu. Tetapi lebih dalam kita ingin mengkajinya dari sisi ikan. Maqalla amalun, tidak dianggap sedikit. Tak kocak sekone. Amalun satu amalan ibadah kita. Baraza yang lahir amalan itu min qalbin zahidin, dari hati seorang yang zuhud. Tidak dianggap kecil suatu amalan yang lahir dari hati yang zuhud. Wala kathura, dan tidak dianggap banyak amalun suatu amalan baraza yang lahir, yang timbul, yang muncul min qalbin raghibin, dari hati yang cinta kepada dunia. Sebaliknya zuhud itu cinta dunia. Ada zuhud, ada hubud dunia. Lagi-lagi ya, ini untuk orang tua, untuk kita yang sudah punya anak, punya suami, punya istri, yang sudah berusaha setiap hari semakin cepat terbang menuju Allah. Ya, nak antre benih pas tak menuju Allah, tetapi masih sangat banyak urusan yang dihadapi, urusan macam sekolah, urusan ini, urusan itu. Dengan menuju Allahnya juga iya, hanya dengan cara yang berbeda. Maqadirul a'mal, adapun ukuran-ukuran amal itu ala hasbi qulubil ummal, menurut hati orang-orang yang beramal. Sama saudara, maka sesuatu atau amalan saudara yang muncul aniz zahidin, dari orang-orang yang zuhud fit dunia, di dalam dunia, min amalin ta'atin, dari amal-amal ketaatan, wa in kana qalilan, sekalipun ada amal ketaatan itu qalilan, adalah sedikit, fil hissi, secara perasaannya, secara logika, secara anggapannya, fahuwa, maka dia itu kathirun, banyak, alat tahqiq, secara hakikatnya. Amalan itu, ukuran amalan itu banyak dan sedikit, itu tergantung dari mana amal itu terjadi. Kalau amalan itu dilakukan oleh orang-orang yang zuhud dari dunia, maka amal yang kecil itu secara hissi, secara pemikiran kecil, tetapi secara hakikat amal itu besar, banyak. Wa ma sadara 'anir raghibin, dan amalan yang lahir atau muncul 'anir raghibin fiha, dari orang-orang yang cinta kepada dunia, wa in kana katsiran, sekalipun min amalin birrin, dari amal kebaikan, wa in kana katsiran fil hissi, sekalipun amal itu banyak dalam perspektif dia, sudah banyak dia lakukan ini, salat itu, sedekah, semuanya dilakukan membantu orang. Tetapi orang itu adalah orang-orang yang cinta kepada dunia hatinya, fahuwa qalilun ala tahqiq, maka amal itu sebenarnya adalah kecil atau sedikit secara hakikatnya.
Wadzalika, dan itu li'anna zahidin, karena orang-orang yang zuhud itu salimu atau salamu, mereka selamat minal afat, dari penyakit-penyakit allati taqdahu, yang merusak atau mengotori fi ikhlasi amalihim, dalam keikhlasan amal mereka, min dekatin nas, dari cermin-cermin manusia, dari pandangan-pandangan manusia, buat tasannuq, dan orang-orang dari kepandaian berdiplomasi, berbuat-buat, lahum bagi mereka. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka zahadu fiha, karena mereka itu zuhud daripada hal-hal yang disebutkan tadi dari penyakit-penyakit tersebut. Fayatahassalu, maka dia berhasil lahum, maka berhasil lahum kepada mereka, qabulu a'malihim, diterimanya amalan mereka, fayatawaffaru, dan menjadi melimpah lahum kepada mereka qaliluha, yang sedikit dari amal-amal itu. Waragibun, sedangkan orang-orang yang cinta kepada dunia, tak darihim, menelanjangi kepada mereka, atau menggerogoti, mengikis kepada mereka apa itu al-afatul mubtilatu, penyakit-penyakit yang membatalkan li amalihim, kepada amal-amalan mereka, al-qadihatu, yang merusak atau mengotori fi ikhlasihim, terhadap keikhlasan mereka, bisa babi rubatihim fid dunya, karena sebab cintanya mereka kepada dunia. Fala taqbalu, maka tidak diterima minhum, dari mereka, fayakillu, dan menjadi kecil, menjadi sedikit, al-kathir, yang banyak, min a'malihim, dari amalan-amalan mereka. Kenapa? Liwujudin nuqsan, karena ada yang mengurangi, ada yang mengikis fiha, di dalam amal-amal itu. Waqad qala Amirul Mukminin, dan sungguh berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kunu, jadilah engkau, liqabulillah, artinya jadilah engkau untuk bagaimana diterima oleh Allah, asyaddah imaman, paling sangatnya perhatian, minkum, dari kamu, bil amali, sebab amal, dalam beramal. Jadi kata Zaidina Ali radhiyallahu anhu, itu yang harus diperhatikan oleh kita itu dalam beramal bukan banyaknya, tetapi bagaimana amal itu bisa diterima oleh Allah. Itu yang diperhatikan, kualitas bagaimana amalan itu diterima, bukan kuantitas dari amal itu. Itu yang harus dijadikan perhatian, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini dari versi kitab karangan Babat ini ya. Ini ada versi lain yang lebih mengena. Kita lihat di sini. Ibadatuz zahid, ibadahnya orang yang zuhud. Wa in qalla, sekalipun sedikit, fil hissi, di dalam perasaan atau dalam hitung-hitungan kita, kathirun, adalah banyak, fil makna wa thawab, di dalam makna dan pahalanya. Wa ibadatur raghib, sedangkan ibadahnya orang yang cinta kepada dunia, wa in kathura fil hissi, sekalipun banyak di dalam pemikiran mereka itu, qalilun fil makna wa thawab, adalah sedikit di dalam makna dan pahalanya. Wadzalika, dan karena itu, li'anna qalbuz zahid, karena semuanya hati orang yang zuhud itu, farihun, kosong, anisyawawi as-sharifati anil hudur wal khusyuk, karena orang yang hatinya zuhud itu kosong dari kesibukan-kesibukan yang memalingkannya dari menghadirkan hati dan khusyuk di dalam beramal. Wabi, dan sebab itu, yurja, maka diharapkan, qabul amal, diterimanya amal, indallah, di sisi Allah. Wa kaifa yatillu, dan bagaimana dikatakan sedikit, amalun yataqabbal, amalan yang diterima itu. Wa amma qalbur raghib, adapun hati orang yang cinta kepada dunia, masyhurun, dipenuhi bisyawali wal khawatir sharifah anil hudurul khusyuk, hatinya itu dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang memalingkan dia daripada melakukan amalan itu dengan hati yang hadir atau hati yang khusyuk. Wa bi adamnya, dengan tidak adanya itu, fa kaifa yurjal qabul, bagaimana mungkin dia bisa diharapkan bahwa amalannya itu diterima. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu min abdin amalan hatta yushhidahu qalbuhu ma'a badanihi.
Allah tidak akan menerima dari hamba suatu amalan seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah hatta yushidahu qalbuhu, sampai hatinya itu menyaksikan kepada amalannya itu. Menyaksikan artinya khusyuk ya, ma'abadanihi berserta badannya. Jadi antara jasmani dan rohani ketika beramal itu menyatu khusyuk, maka itu baru diterima oleh Allah. Wa qala aidan, dan berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Ini salah satu contohnya. Tidak ada lil abdi bagi seorang hamba min salati, dari salatnya, tidak diterima maksudnya salatnya itu illa ma aqala minha, kecuali yang ia sadar di dalam salatnya itu. Sudah sampai sini dulu. Nah, biar dijelaskan dulu gini. Penting kita beramal, melakukan amalan apa saja, ibadah amalan apa saja, sholat, puasa, zakat, sedekah, apa itu saja yang amalan itu bernuansa ketaatan kepada Allah, itu harus antara hati dengan perbuatan itu harus menyatu. Artinya ketika mengamalkan satu perbuatan ibadah, amal ibadah itu harus khusyuk. Hati itu harus hadir. Karena kalau hati itu tidak bisa hadir, tidak khusyuk dalam melakukan suatu amalan, maka amalan kita itu tidak kabul kepada Allah. Tidak kabul bukan tidak sah. Beda, kabul dan tidak sah beda. Sah, tapi tidak kabul. Tidak kabul. Sampai-sampai Rasulullah di sini menjelaskan, salat seseorang itu diterima oleh Allah yang ia sadar ketika melakukannya. Misalnya kita sholat, Allah Akbar, takbiratul ihram, Allah, kita khusyuk, hadir hati kita menghadap Allah, Allahu Akbar. Kemudian kita baca iftitah, Allahu Akbar kabira. Nah, ketika Allahu Akbar kabira, kemana-mana hati ini sudah ingat ini, ingat itu, tidak khusyuk lagi. Maka selama itu pula sampai mariat salam, yang kabul itu hanya takbiratul ihramnya saja. Yang lain itu tidak kabul. Tetapi sah, hanya tidak kabul. Nah, maka perlu bagaimana kita melakukan amalan itu apa saja harus dengan hati yang khusyuk. Bagaimana cara hati itu bisa khusyuk? Dengan cara kita tidak hubudun ya, artinya harus zuhud. Mon orang ki lebur ketunya. Lebur dalam pengertian nanti kita jelaskan ya seperti apa orang yang lebur ketunya. Artinya tidak zuhud orang itu dalam melakukan amalan, maka sangat susah orang itu bisa amalnya diterima oleh Allah. Sangat susah. Tak mungkin atenaria lebur ke sesuatu selain Allah, maka akan dipenuhi hati itu dari hal sesuatu yang selain Allah. Apa namanya? Hati diciptakan oleh Allah. Fitrahnya hati. Dia akan selalu mengingat kepada apa yang dia cintai. Sehingga senangnya hati, dia akan terus dimana libur ke sepeda motor misalnya, trek-trekan, ya, di trek-trekan dan motor. Cinta ke trek-trekan, maka dimanapun trek-trekan itu akan menjadi ingatan terus di hatinya. Libur ke libur ke mekanik, cinta ke mekanik. Lebur ngolok-ngolok mesin, maka secara fitrah hatinya akan terus condong ke situ. Karena fitrahnya hati memang diciptakan untuk itu. Makanya ada seorang santri nyabis ke Habar, minta amalan bagaimana dengan Rasulullah, bagaimana bisa bermimpi Rasulullah. Nah, santri itu setiap harinya sibuk sibuk bisnis, sibuk urus itunya. Kemarin nyabis emang ibri amalan entar boleh, tapi sampai tak bisa temu dengan Rasulullah. Dan saya sampai ke apa katanya? Dia Habibnya mau kasih apa? Dia tak kira bisa situ ngamal lagi apa pun bisa temu Rasulullah. Jadi lah situ tak itu nggak Rasulullah, itu nggak cuma aja malah bisnis ini itu. Hati itu selalu akan ingat, bahkan bermimpi kita itu mimpi yang memang disenangi. Mau senang ke Rasulullah, senang baca sholawat, maka kemungkinan besar Rasulullah akan hadir. Kalau itu memang hatinya terus seperti itu.
Qala Ibnu Mas'ud, atani min zahidin alimin khairun wa habbu indallah min ibadil muta'abbidin al-mujahidin ila dahri abadan sarmadan. 2 rakaat dari orang yang zuhud, aku jeng 2 rakaat, tapi orang saya aku jeng orang zuhud, alimin yang alim, khairun lebih baik, wa ahabbu dan lebih cintai indallah di sisi Allah, min ibadihil muta'abbidin daripada ibadahnya orang-orang yang beribadah, al mujahidin yang dia sangat bersungguh-sungguh dalam beribadahnya itu, ila dahri abadan sarmadan sampai hari kiamat. Pada orang yang sedang ibadah, muta'abbidnya orang yang sedang beribadah, dia beribadah sejak hidup sampai hari kiamat, sejak dia hidup sampai hari kiamat. Kalah terhadap 2 rakaatnya orang yang apa yang zuhud. Lebih baik orang zuhud apa yang 2 rakaat, tapi dia zuhud hatinya. Nah, ini melebihi pahalanya daripada orang yang ibadah sejak dia hidup sampai hari kiamat. Hampirlah pada orang cita hati setia sampai hari kiamat mati ibadah terus. Karena 2 rakaatnya orangnya zuhud. Muta'abbid ini orang yang lebur magunya amalan punya itu, tapi hatinya kemana-mana, dia hatinya kosong, tidak zuhud. Lebur ini kan lebur nggak ya? Apa itu zuhud? Nah, ini zuhud yang perlu kita lihat. Bagaimana agar kita bisa zuhud? Az-zahid indas sufiyah. Orang zuhud itu menurut orang sufi. Orang sufi ini orang-orang hikam. Huwa bu'du kulli ma yushghilu 'anillahi ta'ala. Dia itu benci kepada sesuatu, segala sesuatu yang dia sibuk sehingga melupakan Allah. Sesuatu yang membuatnya sibuk sehingga dia lupa, lalai kepada Allah, dia benci. Ini orang saya. Harta kalau membuatnya dia lalai kepada Allah, hanya menyibukkan dirinya daripada Allah, dia benci kepada hartanya. Istri, anak, suami, apa saja yang sesuatu itu membuat dia sibuk sehingga lalai kepada Allah, maka dia benci kepada itu. Benci. Kemudian setelah dia benci apa? Fayukhrijuhu. Kemudian dia mengeluarkannya. Karena HP misalnya, HP ini dengan adanya fasilitas WA, Facebook membuat kita sibuk dengan HP ini sehingga kita lalai kepada Allah. Maka dia benci HP ini. Bagaimana kemudian dia keluarkan? Wa yurfiduhu. Kemudian ya bukan membuangnya tapi menghilangkannya, mengeluarkannya dari hatinya itu, kemudian dia singkirkan. Wa yutrikuhu, dan meninggalkannya. Fasara, maka jadilah qalbu hatinya farigan kosong, amma siwallah, amma dari apa siwallah selain Allah. Wa bidzalika, dan sebab itulah yumkinu, maka dimungkinkan al-hudur, hati itu hadir, wal khusyuk, dan khusyuk. Hanya dengan cara itu kita bisa khusyuk, bisa hadir dalam beribadah, bisa enak dalam beribadah. Dengan cara apa? Mengeluarkan sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, korelasinya dengan ibadah puasa yang akan kita hadapi di insyaallah 2 hari ini. Maka di dalam bulan puasa ini banyak sekali amalan-amalan. Tarawih, tadarusan, banyaklah. Dan harus banyak kita beramal pada waktu itu. Nah, usahakan dengan informasi dari hikam ini, pada bulan puasa ini, 1 bulan ini, niatkan bagaimana hati ini kita kosongkan dulu dari dunia, dari hal-hal yang membuat kita sibuk pada selain Allah. Biar 1 bulan ini sebagai latihan, karena puasa itu kan pendidikan, media pendidikan, latihan untuk membiasakan setelah puasa. Pola-pola kalau bulan zuhud di bulan puasa ini, kemudian bulan Saban, bulan Takbir, bulan Rajab, kita terus dibimbing oleh Allah menjadi orang yang zuhud. Ini harapannya. Berlatih di bulan puasa
kemudian benar-benar nanti setelah puasa kita mendapatkan latihan yang kita lakukan selama Ramadan ini. Buktikan sekarang hal-hal yang membuat kita lalai kepada Allah, yang membuat kita lupa kepada Allah, kesibukan apa saja itu, pelan-pelan pinggirkan tuh, 1 bulan ini pinggirkan. Pokoknya sesuatu yang sekiranya membuat hati ini tidak kosong, terisi dengan selain Allah, itu dibuang, dipinggirkan sebagai latihan. Biar apa? Biar puasa kita, tarawih kita, tadarusan kita itu bernilai banyak, bernilai luar biasa. Tapi jangan tidak boleh, mau tak bisa dengan seperti ini. Terlalu banyak libur artinya selain kepada Allah, kepada dunia. Dan Allah itu dunia. Libur ke ini, libur ke itu, libur ke trek-trek, libur ke kumpul-kumpul, libur ke macam-macam. Masih banyak di hati ini selain Allah yang isinya. Maka ada jauh-jauh buat maki benare ataupun sebulan 30 kali maki, itu nilainya menurut kita kecil. Nilainya kecil, tidak banyak. Mari dengan barokah pengajian, dengan barokah pertemuan majelis pada hari ini, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, memberikan pertolongan di bulan puasa tahun ini. Puasa kita lebih baik lagi dari tahun yang kemarin, dan kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang benar-benar nanti akan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan barokah ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu